Halo sahabat Hanpas, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. FYI, kita ini temenan sebelumnya. Kita udah lama juga nih nggak ketemuan. Nah, jadi boleh perkenalkan diri dulu kah sebelumnya? Boleh. Halo semua, selamat pagi dari Seoul ini, dari daerah Seongsu. Nah, nama saya Faras. Saat ini saya dipercaya sebagai Direktur Utama di Akar, PT Tumbuh di Mana Saja, perusahaan indoor farming agritech berbasis di Jakarta, Indonesia. Oke, dengar-dengar sebelumnya Kak Faras ini ada lomba ya Kak ya? Betul, jadi habis baru aja datang dari Busan. Jadi ada satu lomba tingkat Asia Timur gitu namanya Citypreneur. Itu ada berbagai macam negara yang ada di sana. Jadi ada kemarin tuh kontingennya tuh ada Indonesia, ada 3 perusahaan, kemudian Korea tuh ada 15 perusahaan. Terus kemudian juga dari Vietnam, kemudian dari Cambodia, sama dari beberapa negara ASEAN lain. Total tuh ada 25 negara. Seneng sih. Lombanya cukup intens, tapi sayangnya kita Indonesia cuma dapat 1 award doang, Impact Award. Itu yang kita bisa bawa pulang, tapi yang lainnya dari Excellence Award, Grand Award kita nggak dapat karena wah perusahaan Korea kasih banget sih. But yeah, we are happy. That was actually my first time as well. Went to Ulsan. Jadi pertama kali datang ke Ulsan, wah kotanya penuh seafood. Compared to Busan mungkin lebih hangat ya, jadi lebih panas sedikit, tapi secara kota asik sih. Kita di UNIS, salah satu universitas Korea yang kece banget kan di bidang riset. Cool. Jadi sebelumnya nih Kak Faras juga kan sempat ini ya Kak ya, sempat tinggal di Seoul lama. Itu boleh ceritain sedikit nggak sih bedanya antara di Busan, Seoul sama di Ulsan pas Kakak kesana kemarin? Boleh, jadi mungkin sekedar background, saya dulu sempat kuliah jurusan teknik sipil dan arsitektur itu di Korea University di Annam. Wah, orangi. Keren. Nah, pada saat itu saya 2013 itu under beasiswa KGSP, Korea Government Scholarship Program S1. Nah, 2014 itu sempat di Ohaktang di Sonmun University, masalah daerah Chonan, di daerah Asan. Sama kita juga. Aku juga kan kita Sonmun. Oh ya, asik. Nah, habis itu setahun di sana ngejar topik, baru lari ke Korea University. Nah, di Korea University ini dari 2014 sampai mungkin akhir 2018 itu kuliah di jurusan teknik sipil dan arsitektur di sana. Susah. I'm not gonna recommend you guys to take the same thing that what I studied before. Janganlah, Korea berat. Tapi mungkin satu jurusan aja ya, fokus aja bisnis, arsitektur, sipil, industri. Nah, pada saat itu, kalau nggak salah ada 118 orang di angkatan saya. Foreigner itu cuma 3 orang. Begugin, saya memang pakai offset ke Tenen. So that's why pada saat itu saya sih lebih ke arah wah asem nih gitu kan, kok jadi segini gitu kan ya, Weguginnya cuma saya sendiri dan nama saya itu paling gede sendiri kan, depannya mungkin Kim siapa, Lee siapa, I siapa, tiba-tiba Muhammad Faras gitu kan ya. Jadi kalau dapat nilai jelek langsung kelihatan malu. Nah, pada saat itu jadi kurang lebih sekitar 7 tahun di Korea. Nah, pada saat itu 2017-2018 saya sempat kerja sebenarnya untuk Hyundai, jadi Hyundai Research di Business Development di Material Engineering Lab bersama profesor dari Korea University. Oke, menarik banget nih Kak ceritanya. Nah, terus sebelumnya kan Kak Faras juga sempat buat startup ya di Korea juga. Nah, terus boleh nggak sih Kak dijelasin lebih lanjut gimana perjalanan Kakak kok bisa sih, maksudnya anak mahasiswa bisa jadi buat startup di Korea, terus sampai dulu sempat terkenal di mana namanya di kalangan mahasiswa gitu. Itu gimana sih Kak perjalanannya, boleh dijelasin lebih? Mungkin pada saat itu motivasi saya bikin startup itu karena kepepet sejujurnya. So I actually bukan destroyed ya, ngerusakin sih sebenarnya. Ngerusakin alat lab itu kan mahal. Nggak sengaja sama teman-teman Sonbedel gitu kan ya, kita tuh ngerusakin barang-barang, bukan ngerusakin barang-barang sengaja ya, kita nggak sengaja banget ngerusakin alat, dan alatnya tuh mahal, kurang lebih sekitar harganya 180-an juta rupiah lah. Kondisinya seperti itu. Nah, karena nggak sengaja ngerusakin ya cari cara dong, gimana cara cara gantinya. Kalau nggak, gue dikeluarin tuh dari Korea University. Nah, pada saat itu saya
mampir ke departemen bisnis. Korea University kan mantap banget tuh, gedungnya paling gede. Iya, gede banget sih. Ya, itu kan gedungnya paling gede. Nah, ada satu selebaran post, I think like it was business model competition. Ada business model competition juga, Kyongjin TV something. Nah, saya daftar dan ngelihat mata saya itu cuma tertuju prize money-nya. Gede banget kan ya, ada sekitar 10 juta won, 5 million won, gitu kan ya, all the way to extremely 20 million won. Nah, pada saat itu saya mikir, wah ini bisa jadi solusi nih. Ya udah, akhirnya saya bikin proposal saya ajukan. Nah, surprisingnya, saya itu jadi satu-satunya orang luar negeri yang tembus top 20 masalah pada saat itu di kompetisi itu. Jadi satu-satunya namanya Muhammad tuh saya. Nah, akhirnya karena penasaran, kok kalau misalkan kasarannya gini, saya aja pada saat daftar bentar bisa tembus top 20, apalagi kalau diseriusin. Akhirnya saya coba seriusin, daftar lagi tahun depan, jadi 2017, 2018 daftar kompetisi yang sama lagi, kita runner up. Kita runner up dapat sekitar 7,5 juta won. Itu I think around 80 juta rupiah, 90 juta rupiah. Nah, itu sebenarnya modal awal tuh. Modal awal kita bikin bisnis di Korea itu dari situ. Pada saat bikin bisnis Korea pertama kali, saya berkesempatan untuk berpartner dengan orang Korea. Seneng sih, seneng. Kita omsetnya tumbuh besar banget, dan pada situ dapat salah satu benefit dari pemerintah Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan kan program untuk startup ada banyak ya, ada tips, kemudian juga ada beberapa fund yang dialokasikan buat orang luar negeri. I think like foreign welfare fund atau foreign startup fund itu ada di Korea. Nah, jadi kita diinkubasi bahkan pada saat itu sampai di Seoul Global Startup Center. Letaknya di Yongsan-yok, Ilbon-chulgu itu ada di situ. Kita di lantai 3. Nah, itu selama 2 tahunan. Nah, kita grow di Korea itu sampai sekitar 10 karyawan full time semua. 5 orang Korea, 5 lagi orang luar negeri. Nah, habis itu baru pindah ke Indonesia. Nah, di Indonesia ya kita malah yang grow-nya luar biasa, take off sih pada saat itu. So yeah, it was I think 2018, 2021, late 2021. Menarik ya ceritanya Kak Faras. Ini kan pasti banyak nih anak-anak muda yang ingin menjadi seperti Kak Faras. Kayak itu boleh nggak sih Kak diceritain gimana tips-tipsnya untuk menjadi bisa grow startup ataupun bisnis gitu? Sebenarnya kalau untuk startup itu atau bisnis apapun ya, itu kembali dari niatnya sih. Saya dulu awalnya pada saat bikin bisnis yang saya cari itu adalah 3 tuh, uang gitu kan ya. Tapi dalam artian sekarang ketika ini bisnis kedua sekarang ya, yang saya cari itu sebenarnya awal tuh dari visi misi perusahaan dulu. Pernah kan ada satu perusahaan atau mungkin beberapa perusahaan global yang ternyata setelah visi misi perusahaannya selesai, yaitu perusahaannya tuh halas gitu, perusahaannya tuh berhenti. Contoh misalkan kita nyebutin, bener nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Contoh misalkan Nokia itu kan salah satu slogannya connecting people. Dari Finland, terus sempat terkenal banget, tapi begitu people are connected, they're finished gitu kan ya. Sama juga kayak BlackBerry itu about security, innovation, sama trust. Begitu security, innovation, trust when it comes to cyber selesai, itu pada akhirnya ya berhenti gitu kan ya. Jadi mungkin saran saya pertama, kalau siapapun yang mau bikin startup tuh balik lagi ke visi misi perusahaan yang kuat. Jadi kalau bisa visinya tuh dibuat bener-bener hyperbola, misinya baru dijabarkan untuk menjawab visi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu sebenarnya banyak juga berkomunikasi sama orang lain sih. Karena yang namanya bisnis normal banget naik turun tuh. Normal banget naik turun. Ya one day you got money, one day you bokek gitu kan. ada kondisinya kayak gitu. Nah, karena seperti itu jadi sering banget vulnerable sih ke people karena we are not superhero. We are not someone that can easily do everything at once. Nggak bisa kan? Sepintar-pintarnya kita, tangan kita 2, kaki kita 2, nggak bisa. Nah, akhirnya komunikasi itu jadi penting, apalagi ke lingkungan keluarga, lingkungan ke teman dekat. Yang terakhir, grit sih mungkin ya, karena along the way banyak sekali hal-hal yang kita itu berhadapan dengan kesulitan atau kesukaran, itu banyak sekali. Nah, dari situ gritnya sih yang diuji. How bad you want this to actually take off, how bad you want this is actually gonna work out someday in the future. Nah, kalau misalkan sudah yakin the only one that capable of doing this for you, ya udah dikerjain aja.
So I think those are three things ya, yang di luar doa, yang saya mau kasih saran ke teman-teman yang mungkin mengerjakan apapun, mau usaha, startup, ngerjain kayak nurusin perusahaan keluarga, same, kayak lebih seperti itu. Wah, menarik banget nih tips-tips dari Kak Faras. Nah, mungkin sahabat-sahabat Hanpas di sana yang ingin mencoba untuk berbisnis ataupun ingin membuat startup itu bisa mencontoh dari Kak Faras. Oh ya, sebelumnya kan Kak Faras juga pernah mention nih kalau misalnya Kak Faras pernah kerja kantoran juga, terus pernah bikin startup baik di Korea maupun di Indonesia. Boleh nggak sih Kak dijelasin lebih detail itu menurut Kakak tuh lebih enakan kerja kantoran atau berbisnis gitu? Oke, sebenarnya secara pros and cons itu dua-duanya ada. Kalau pada saat itu, mungkin disclaimer dulu ya, saya kan kerja kantorannya sebagai researcher pada saat itu, researcher untuk business development. Jadi kami itu dipercaya sama salah satu perusahaan Korea untuk memakai dana risetnya untuk mengembangkan bersama dengan pada saat itu ada Kyosunim sama Pak Sanim gitu kan. Jadi ada beberapa sonbe kakak kelas saya yang diberi kredit gitu kan ya untuk mengembangkan riset perusahaan. Asiknya of course lebih pasti ya untuk pemasukan per bulan itu asiknya, dan kita itu karena dapat apa ya akses corporate card ya otomatis apapun yang ikut mau Kyosunim masing-masing dero apapun dikatain Kyosunim ayo kita kerjain, siap komando lah, intinya kayak gitu. Yang ketiga juga asiknya banyak culjang. Jadi banyak banget kita itu jalan-jalan ke Korea. Saya ingat salah satu trip yang paling saya ingat itu adalah saya pernah datang ke Daegu. Pada saat itu hanya untuk melihat beton yang dipecahin. For your informations, dulu riset saya itu adalah bikin beton, tapi beton material yang kalau dilukain itu bisa tumbuh lagi betonnya pakai bakteri. Jadi sempat heboh tuh pada saat itu di Korea. Nah, permasalahannya bakterinya ini moody. Jadi begitu kena cahaya atau temperatur yang nggak pas aja, bakterinya tuh mati. Nah, itu yang pernah saya kerjain sama teman-teman tuh. Jadi tandeman tuh antara construction material lab sama biology lab, life science lab di Korea University. Nah, itu pros sama cons-nya ya. Kalau bikin startup, pros sama cons-nya tuh adalah usually people escape 9 to 5 making business kan, itu salah banget. Karena when it comes to you are being the CEO of a company ya, you actually have this accumulations of all the sadness gitu kan ya, all the berita buruk tuh akumulasinya ada di kamu. Berikut juga akumulasi berita baik. Nah jadi kita harus benar-benar sane, benar-benar waras dari antara kita mau ngejar sesuatu sama kita itu mengantisipasi sesuatu. Itu konsepnya. Prosnya lagi punya startup atau punya bisnis itu you are trained to be disciplined for yourself. Karena nggak ada lagi kan yang ngatur jam kita. Mau bangun jam subuh kayak, mau jam 5, mau jam 6, bahkan mau jam 10 siang. Itu nggak bisa gitu kan ya. Saya sih kalau terinspirasi untuk kerja, saya lebih suka kerja-kerja model Hotman Paris gitu. Bangun selalu jam 4:30 subuh. Mau tidur semalam apapun, bangun jam 4:30 subuh. I'm still trying to go there. Tapi bagi saya kerja itu kan dibagi jadi 3. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas kan. Ini urut nih. Jadi masih ada di posisi kerja keras. Kerja cerdas belum bisa gitu kan. Cons-nya lagi, mungkin pros ya, jangan cons terus. Pros-nya lagi kalau di startup itu you've got to learn how people actually wanted from you. Apa sih yang orang mau tuh, intuisinya sering dilatih sih. Jadi you gotta trust your own intuitions. Apakah percaya sama orang? Apakah orang ini baik? Apakah orang ini benar-benar loyal? Itu benar-benar dilatih tuh di situ. So I think those are all things ya yang saya belajar, entah itu bekerja untuk orang atau pengusaha sendiri. Nah selanjutnya aku juga pengen tanya nih Kak, gimana sih kok Kak Faras bisa dari sebelumnya kan dari engineer ya Kak ya, terus kok bisa shifting ke food waste, terus shifting lagi ke tanaman, itu gimana sih Kak? Oke, agak ekstrim ya. Oke, jadi background dulu nih. Tadi kan saya di sipil sama arsitektur tuh ya, memang full engineering stuff tuh yang saya belajar. Nah, saya itu jujur awal-awalnya kemujur banget ya. Itu karena titah amanah dari
mama papa gitu kan ya, lu belajar ini yaudah gue belajar ini gitu kan. Tapi along the way saya tuh dihadapkan dua pilihan. Apakah saya mau jadi dosen? Jadi keluarga besar saya banyak dosen. Keluarga besar saya juga banyak yang pedagang tuh banyak gitu kan ya. Jadi mau diarahkan sebagai pengajar. Atau malah ya ikut arahnya papa tuh sebagai pengusaha juga. Nah posisinya pada saat itu dihadapkan dua pilihan di mana saya sudah terlanjur nyemplung yang gantiin alat lab itu kan. Akhirnya dari sisi keluarga melihat potensi bahwa wah ini bisa nih bisnis gitu kan. Awal-awalnya saya sempat ragu bisa menghubungkan apa yang sudah saya belajar dengan apa yang saya kerjakan sekarang. Awal-awal sempat ragu. Cuma along the way, when you have faith ya, kalau kamu punya kepercayaan, percaya itu adalah ada sesuatu yang belum terjadi, tapi kamu percaya di depan mata gitu kan ya. Nah itu akhirnya yang saya latih terus. Alhamdulillah sekarang apapun yang saya kerjakan berhubungan banget sama apa yang pernah saya belajar. Pada saat dihadapkan dengan, contohnya sekarang ya, saya ngerjain tanaman, banyak sekali konstruksi-konstruksi yang ilmu-ilmunya itu saya pakai buat untuk ditanam. Bahkan unit yang saya punya, unit akar itu semua unitnya ngedesain saya tuh. Dari AutoCAD, SketchUp gitu kan, sampai Enscape, itu saya juga. Nah, itu masuk ke food waste sebenarnya di pertengahan antara engineering, food waste, kemudian masuk ke arah tanaman. Itu food waste itu sesuatu yang tidak disengaja sebenarnya. Pada saat itu saya kan tinggal di Kisuksa, maklum mahasiswa ya. Oke, di asrama di belakang itu. Saya tuh sering banget bagi-bagi makanan sama teman-teman. Pada saat itu yang saya bagi adalah pizza pada saat itu. Nah, sering banget kejadiannya pizza itu nggak terbagi dengan baik, dan pada akhirnya kita harus sebelum dibuang, kita ini banyak ngejual lagi ke room-room yang ada di sekitar. Nah dari ide itu sih sebenarnya awalnya kok concern banget food waste-nya ternyata di Indonesia cukup parah. Nah puji Tuhan sekarang ide ini ada yang mengembangkan di Indonesia dan sangat baik ya. Foundernya teman baik saya juga udah masuk Forbes 30 Under 30. Nah akhirnya kalau untuk masuk ke tanaman itu lebih ke arah lanjutan dari food waste tadi. Dari food waste pasar yang besar banget ternyata 60-70% tuh arahnya larinya ke upstream. Banyak sekali di hasil tanaman, buah-buahan, edible flower. Ya udah akhirnya saya masuk ke sana. Tapi seperti itu sih, shift-nya walaupun agak ekstrim tapi sebenarnya connected. Oh baik, kalau begitu wah menarik banget ya ceritanya Kak. Terus selanjutnya, jadi gini, kan sebelumnya kakak juga pernah tinggal ya Kak ya, di Korea selama kurang lebih 6-7 tahun. Terus habis itu sempat jadi mahasiswa juga. Nah jadi boleh tahu nggak sih Kak, sebelumnya itu ketika kakak jadi mahasiswa, kalau kirim uang ke Indonesianya itu biasanya kakak pakai apa? Oke, sebenarnya pas banget ini. Dulu tuh saya pakai remittance dan pas banget handpass sebenarnya. Tapi handpass tuh saya mulainya dari tahun 2000, hampir lulus. Jadi tahun 2018-an. Terus saya sempat pakai handpass kan. Nah, karena gini, kita sebagai mahasiswa tuh kan ya biasanya macam-macam ya, ada wajib ngirim orang tua biasanya gitu kan ya, atau adik-adik lah minimal gitu kan, atau beliin sesuatu buat mereka juga. Ya mau nggak mau kita kan terkendala ya dari sisi pengiriman atau transfer uang. Ya akhirnya banyak perusahaan remittance, benar ya, remittance fintech gitu kan ya yang saya pakai. Awal-awal saya pakai bank konvensional. Tapi kok banyak banget ini gitu kan ya potongannya. Tapi begitu dikenalkan oleh beberapa perusahaan remittance dan pada akhirnya menggunakan handpass, saya seneng sih. Saya seneng dalam artian ini, dan ternyata ini pertama kali datang ke kantornya juga, besar kantornya. Jadi merasa terhormat juga ada di sini. Wah, ternyata sahabat handpass Kak Faras juga pemakai handpass. Jadi jangan lupa pakai handpassnya selalu ya. Nah, jadi teman-teman buat yang tinggal di Indonesia seperti Kak Faras, nah kita juga punya nih 2 kartu handpass. Nah, kalau misalnya yang buat tinggal di luar negeri, itu teman-teman bisa gunain kartu triple card dari handpass. Itu benefitnya banyak banget. Kalau misalnya teman-teman gunain ini, nanti setiap kali teman-teman transaksi, misalnya teman-teman contoh transaksi di Indonesia atau Malaysia atau Singapura, itu nanti per transaksi akan ada cashback sebesar 3%. Nah, terus kalau misalnya yang ini adalah kartu GoCard handpass. Nah, fungsinya sendiri adalah kalau misalnya yang ini lebih dominan ke Koreanya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan ini, nanti per transaksi akan ada cashback sebesar 5%, dan itu juga langsung masuk ke handpass walletnya. Jangan lupa digunakan ya teman-teman. Ya mungkin aku mau nanya sih, ini kan tadi kalau nggak salah kartunya
benefitnya banyak banget ya. Iya, kan benefitnya banyak banget dan ada di Korea sama ada di Indonesia. Nah ini mungkin khusus dari aku yang arahnya pengusaha nih. Jadi kalau misalkan kayak kemarin ke Korea, aku kan beli tiket pesawat. Kemudian tiket pesawat pakai kartu kredit. Terus kemudian kemarin jalan-jalan dari Incheon ke Busan itu juga pakai kartu kredit kan. Ada nggak sih benefitnya mungkin untuk dari sisi arah sesama pengusaha gitu kan ya? Yang pertama. Yang kedua mungkin dari arah untuk pembelian lainnya. Kalau di sini misalkan nih kita ketemu klien dan kliennya itu setuju sama kita, terus kemudian transaction deals itu apakah bisa difasilitasi oleh Hanpas juga? Apakah melulu harus cuma di Korea atau bisa di Indonesia juga? Kebetulan nih, untuk yang kakak tanyakan, nomor 1 ada kak. Nah, jadi kalau misalnya untuk transportasi ya, Hanpas itu punya semuanya. Kita bisa untuk mulai dari tiket, pemesanan tiket express bus, terus juga bisa untuk layanan transportasi sehari-hari, terus kita juga ada untuk reservasi KTX. Ini teman-teman bisa tinggal di-download aja di aplikasi Hanpasnya. Terus kita juga ada bisa pesan tiket pesawat, seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin pulang pergi ke Indonesia atau ke negara lainnya, itu dapat gunakan aplikasi Hanpasnya. Kalau misalnya teman-teman mau ke luar kota, itu teman-teman juga bisa tinggal klik pemesanan tiket bus express, itu nanti muncul pilihannya, misalnya teman-teman mau ke Busan atau ke Ulsan atau ke Daegu, itu tinggal pilih aja di sini. Ada selain express bus, kita juga ada reservasi KTX. Oh ya, teman-teman juga bisa booking hotel juga. Kalau misalnya nanti Kak Faras nih mau extend, itu juga kakak bisa tinggal booking hotel di lewat aplikasi Hanpas. Hari ini berarti, berarti hari ini bisa langsung. Iya, seperti itu. Atau misalnya nanti Kak Faras mau pulang, terus mau kirim-kirim oleh-oleh nih, nanti Kak Faras juga bisa pesen pakai kargo Hanpasnya, seperti itu. Jadi layanan kita memang banyak banget, satu buat semuanya. Nah, sekian dulu bincang-bincang kita bersama Kak Faras mengenai bisnis di Indonesia maupun di Korea. Terima kasih banyak ya Kak udah menyempatkan waktunya ke sini. Kembali kasih. Nah, buat teman-teman yang ingin, terutama teman-teman yang tinggal di Korea, yang ingin merekomendasikan perbincangan berikutnya, atau yang ingin cari tahu tentang beasiswa atau apapun itu, nanti teman-teman dapat hubungi kita ke nomor di bawah ini. Oke, sekian dulu sahabat Hanpas. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!